Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Risma Sutanti dengan NIM 123 10 20 185. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester genap mata kuliah Manajemen Pengetahuan yang diampu oleh dosen Bapak Fazar Rifki Asidik, MPD. Soal nomor 1. Apa yang disebut dengan knowledge management atau manajemen pengetahuan? Adalah proses yang sistematis untuk menciptakan, memperoleh, menyimpan, membagikan, dan menerapkan pengetahuan dalam suatu organisasi guna untuk meningkatkan kinerja, inovasi, serta pengambilan keputusan. Knowledge management berupaya memperoleh pengetahuan bersama agar dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam pengambilan keputusan dan merangsang budaya berinovasi untuk meningkatkan produktivitas, profit, dan keberlangsungan suatu organisasi. Pengetahuan bersama didapatkan dari pengetahuan yang berasal dari individu-individu. Pengetahuan tersebut kemudian dikumpulkan, divalidasi, serta didistribusikan kembali untuk diaplikasikan dalam pengambilan keputusan di pekerjaan sehari-hari. Ada beberapa hal penting ketika knowledge management diterapkan dalam organisasi pendidikan Islam. Contohnya dalam organisasi pendidikan Islam, pesantren, madrasah, atau universitas Islam lainnya. Salah satunya yang pertama yaitu untuk pelestarian ilmu keislaman, kedua untuk penguatan kualitas pembelajaran, ketiga untuk inovasi dalam metode dakwah dan pendidikan, keempat meningkatkan efisiensi organisasi. Knowledge management terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tacit knowledge dan yang kedua itu ada explicit knowledge. Baik, untuk lebih jelasnya, tacit knowledge adalah pengetahuan yang masih berada di pikiran seseorang atau di kepala seseorang. Pengetahuan ini biasanya berisi insight, pengalaman, kemudian pemikiran, dan pembelajaran. Yang kedua, itu ada explicit knowledge. Pengetahuan ini sudah terdokumentasikan dan dapat diakses dengan mudah. Contoh dari explicit knowledge yaitu SOP, job description, kemudian ada peraturan perusahaan. Selanjutnya, ada beberapa perbedaan antara explicit knowledge dan tacit knowledge. Untuk explicit knowledge ada beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu pengetahuannya bersifat tangible atau terwujud, bentuk pengetahuannya fisik seperti dokumen, database, dan lain-lain. Ketiga yaitu pengetahuannya dapat dengan mudah dibagikan. Selanjutnya bersifat kuantitatif, bisa dimiliki oleh perusahaan, dan bersifat rasional dan teknis. Untuk tacit knowledge yaitu pengetahuannya bersifat intangible atau tidak terwujud, kemudian ada bentuk pengetahuan yang masih berada di kepala seseorang, pengetahuannya hanya bisa dibagikan melalui sharing, diskusi, tanya jawab, dan lain-lain. Kemudian ada pengetahuannya tidak dapat direplikasi secara identik, kemudian bersifat kualitatif, tidak dapat dimiliki oleh perusahaan, serta bersifat proses knowledge sharing dalam organisasi berbasis nilai-nilai keislaman dapat dibangun melalui pendekatan yang menyelaraskan antara prinsip-prinsip manajemen pengetahuan modern dan nilai-nilai ajaran Islam.
Tujuannya agar menciptakan budaya organisasi yang mendorong penyebaran ilmu sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab. Kemudian bagaimana sih cara kita untuk membangun knowledge sharing di organisasi keislaman atau keagamaan? Ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu menanamkan niat dan nilai spiritual dalam berbagi ilmu. Kedua yaitu membangun budaya akhlak yang islami seperti bersikap tanggung jawab, kemudian bersikap jujur, menanamkan sikap toleransi, agar semuanya bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih baik. Ketiga, yaitu menciptakan lingkungan yang penuh kepercayaan agar individu bisa merasakan aman. Ada beberapa tahapan siklus manajemen pengetahuan menurut beberapa para ahli dan dirangkum menjadi 7 tahapan. Ada yang pertama ada knowledge creation, capture, organization, storage, sharing, application, and evaluation. Untuk knowledge creation atau penciptaan pengetahuan, yaitu pengetahuan baru yang diciptakan melalui pembelajaran, pengalaman kerja, inovasi, diskusi, atau pemahaman. Bisa berasal dari internal maupun eksternal. Dalam konteks keislaman bisa melalui pengkajian kitab, ijtihad, atau musyawarah ilmiah. Yang kedua yaitu ada knowledge capture atau penangkapan pengetahuan. Pengetahuan ini menangkap yang ada baik tajwid maupun eksplisit sebelum hilang atau tidak terdokumentasi. Contohnya mencatat pengalaman, mencatat pengalaman guru senior, mendokumentasikan metode dakwah yang berhasil, atau membuat hitungan rapat. Keempat itu ada knowledge storage atau penyimpanan pengetahuan. Menyimpan pengetahuan dalam media yang aman dan terstruktur, bisa berupa sistem manajemen dokumen, kemudian cold storage, atau bahkan perpustakaan internasional. Yang kelima yaitu ada knowledge sharing, berbagi pengetahuan, menyebarkan pengetahuan kepada anggota organisasi melalui pelatihan, diskusi, mentoring, dan sistem digital lainnya. Dalam dakwah lembaga Islam bisa berupa halaqah pengajian, forum guru, atau website dakwah. Yang keenam itu ada knowledge application atau penerapan pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki digunakan untuk mengambil keputusan, memperbaiki proses kerja, dan meningkatkan efektivitas organisasi. Contohnya menerapkan metode pembelajaran yang baru di madrasah. Kemudian ada knowledge evaluation. Yaitu mengevaluasi apakah pengetahuan yang dibagikan dan diterapkan berdampak positif atau perlu diperbaharui. Biasanya melibatkan monitoring dan perbaikan berkelanjutan. Tahapan knowledge management menurut saya knowledge sharing itu yang paling krusial dan bagus untuk diaplikasikan dalam organisasi keagamaan dan keislaman. Mengapa? Dalam Islam, berbagi ilmu ialah amal mulia yang pahalanya terus mengalir. Tanpa berbagi ilmu, pengetahuan hanya tersimpan dan tidak berdampak bagi diri sendiri maupun untuk bagi orang lain. Kemudian dalam berbagi ilmu itu akan mempercepat penyebaran pengetahuan yang berdampak inovasi dan kreatif. Peran teknologi informasi dalam mendukung manajemen pengetahuan sangatlah penting. Dengan seiring berkembangnya teknologi yang semakin canggih, disitulah peluang kita agar bisa mudah untuk mengakses berbagai ilmu dan berbagi ilmu. Penyebaran ilmunya pun
lebih luas dan cepat. Bisa melalui media platform Zoom, mengakses di YouTube, dan di media sosial lainnya. Contohnya pesantren bisa mengadakan sharing dengan para guru yang di berbagai negara lainnya tanpa harus bertatap muka, dan bisa dilakukan dengan Zoom atau media lainnya karena adanya teknologi informasi yang canggih. Selain itu, bisa melakukan kolaborasi dengan lembaga lainnya, kemudian efisiensi administrasi ilmu dan arsip Islaman, kemudian bisa menjadikan pelestarian ilmu yang klasik. Tentu tidak mudah dalam menggunakan teknologi informasi, terkhusus bagi pesantren, sekolah, dan madrasah masih banyak yang belum mengenal teknologi informasi. Apa penyebabnya dan tantangannya? Pertama, kurangnya infrastruktur dan SDM yang ahli di bidang digital tersebut. Kemudian kurangnya literasi tentang digital, baik tenaga pendidiknya, guru-gurunya, maupun murid-muridnya. Kemudian tantangannya akan mengalami resiko keamanan dan penyalahgunaan. Jika teknologi informasi tidak digunakan dengan baik atau oleh orang yang ahli di bidangnya, bisa berdampak negatif bagi organisasi atau pesantren tersebut.